Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 281, seorang wanita dengan mulut yang kejam. Lin Yu meliriknya dan tiba-tiba merasa bahwa dia agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu berbicara dalam mimpimu? Pakaian ini dijual dengan baik di toko. Kapan itu menjadi milikmu? Kenapa kamu membuka mal ini? Mal ini bukan milik rumahku, tapi gaun ini milikku." Wanita dengan sepatu bot itu mendengus dingin, menoleh dan membuat marah petugas. "Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin? Aku ingin gaun ini." "Nona Chen, kamu tidak mengatakan kamu menginginkannya, bukankah kamu mengatakan untuk kembali dan mempertimbangkannya?" kata petugas itu tanpa daya. Kentut. Wanita ini dengan jelas mengatakan bahwa saya telah mengaturnya saat itu. "Datang dan ambil hari ini." Wanita dengan sepatu bot itu mengatupkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Cepatlah dan biarkan dia melepaskannya untukku, aku akan mengambilnya." "Maaf, gaun ini yang kita inginkan dulu." Lin Yu berdiri dan berkata dengan dingin tanpa menunjukkan kelemahan. "Berani mengambil sesuatu denganku? Apakah kamu tahu siapa wanita ini?" Wanita dengan sepatu bot itu memelototi Lin Yu dengan marah. "Siapa yang kamu cintai? Raja Surga dan Laozi akan datang lebih dulu dan kemudian datang dulu." Lin Yu berkata dengan cemberut. "Lupakan, Jiarong, itu hanya sepotong pakaian." Ye Qingmei berbalik dan menarik Lin Yu, memberi isyarat padanya untuk mengatakan beberapa kata. "Ye Qingmei." Wanita dengan sepatu bot itu tiba-tiba berteriak setelah melihat wajah Ye Qingmei dengan jelas. Alis Ye Qing menghadapnya sekarang, dia benar-benar tidak menyadarinya. Ye Qingmei tercengang ketika dia melihatnya, dan setelah melihat lebih dekat, dia sedikit terkejut. "Chen Tiantian. Oh, apakah kamu masih mengenalku?" Chen Tiantian melirik ke arah Ye Qingmei, dengan nada masam di nadanya, dia melihat ke atas dan ke bawah Ye Qingmei, dan melihat bahwa Ye Qingmei masih menjadi bencana bagi negara dan orang-orang, dan sinar kecemburuan dan bahkan kebencian melintas di matanya. Lama tidak bertemu, Ye Qingmei mengangguk padanya tanpa banyak fluktuasi emosional. "Oke, aku ingat ketika kamu pergi ke sekolah, kamu biasa memakai kios di tanah. Aku tidak menyangka kamu berubah menjadi burung pegar dan berubah menjadi burung phoenix, dan kamu berjalan ke pusat perbelanjaan kelas atas." Chen Tiantian mencibir dan kata-kata itu penuh dengan sarkasme. Melihat dia berbicara, Lin Yu tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya pada Ye Qingmei, "Kakak senior, siapa dia?" "Oh, ini adalah mantan teman sekelas di departemen kita, Chen Tiantian," Ye Qingmei memperkenalkan. Alasan kenapa dia begitu terkesan dengan Chen Tiantian adalah karena Chen Tiantian adalah sosok yang terkenal di masa kuliahnya. Selama bersekolah, dia hampir setiap hari dijemput oleh mobil mewah. Banyak orang yang mengatakan dia diurus oleh orang kaya. Lin Yu menjerit, tidak heran dia merasa akrab, ternyata itu adalah alumnus. Chen Tiantian melirik Lin Yu, memutar matanya, dan mencibir, "Ini pacarmu. Mengapa begitu lusuh ketika kamu melihatnya? Apakah kamu menemukan barang semacam ini untuk bunga yang bermartabat? Apakah Anda ingin membeli gaun dengan kartu kredit? Bisakah Anda mengembalikannya?" Meskipun dia berpikir bahwa Lin Yu terlihat cukup baik, dia tidak terlihat seperti orang kaya pada pandangan pertama, jadi ketika dia mengatakan ini, dia merasa sedikit ceria. "Bagaimana jika kamu adalah bunga? Apakah kamu tidak menemukan hantu yang malang? Terserah kamu apakah kamu punya uang atau tidak, lagi pula, pakaian ini, kita harus memesannya." Lin Yu berkata tanpa menyerah. Dia juga melihat bahwa Chen Tiantian ini tidak berurusan dengan Ye Qingmei,
dan diperkirakan dia telah mengangkat alisnya dengan Ye Qingmei ketika dia di sekolah. Gesekan, Anda tidak harus bersikap sopan padanya sama sekali. Wajah manis Chen Tian tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, apa kamu juga pantas memakai pakaian bagus seperti itu? Ini lebih baik darimu, lihat, kau menginginkan wajah, sosok dan tubuh, temperamen, dan usia yang lebih tua. Seluruh orang tampak seperti bibi berusia 50 tahun, dan dia memiliki wajah untuk mengambil pakaian dari kita. Lin Yu meringkuk bibirnya, wajahnya penuh jijik. Kamu. Chen Tian hendak menangis dengan manis, dan saya harus mengatakan bahwa kata-kata Lin Yu ini terlalu kejam. Titik-titik ini adalah lubang lurus untuk wanita manapun. Lupakan, Jerong, biarkan dia memberinya pakaian. Ye Qingmei dengan lembut menarik Lin Yu. Aku tidak perlu kamu membiarkannya. Siapa yang kamu tunjukkan dalam tindakan munafik ini? Kamu merampok pacar orang lain di awal, dan sekarang kamu merampok pakaian orang lain. Sayang sekali, Jalang. Chen Tian menatap alis Ye Qing dengan marah. Dia dan Ye Qingmei berada di jurusan yang sama. Ketika dia kuliah, pacarnya menendangnya setelah melihat Ye Qingmei, lalu pergi mengejar Ye Qingmei. Dia selalu sedih tentang hal ini, jadi dia merasa kesal terhadap Ye Qingmei. Dia membenci Ye Qingmei karena lebih cantik darinya, dan dia membenci Ye Qingmei karena lebih baik darinya dimanapun. Mulutmu harus bersih. Lin Yu menunjuk padanya dan memperingatkan dengan dingin. Lupakan, jangan berunding dengan orang seperti itu. Ye Qingmei membujuk Lin Yu, lalu menyeretnya ke samping. Kenapa, Jalang? Aku bilang sakit. Chen Tian melihat bahwa Ye Qingmei takut bertengkar dengannya, dan dia menjadi lebih percaya diri dan mencibir, ngomong-ngomong, aku dengar kamu kembali ke kampung halamanmu sebelum lulus. Apakah karena ibumu meninggal? Tubuh Ye Qingmei tiba-tiba bergetar, dan jari-jarinya yang ramping tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Chen Tian mendorongnya ke dalam jurang kenangan menyakitkan lagi dengan sebuah kata. Apakah kamu tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manusia? Lin Yu sangat marah begitu dia mendengar ini, dengan mata dingin. Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ibunya sudah meninggal, kata Chen Tian dengan wajah lurus, sepertinya kata-katanya telah menyentuh titik sakit Ye Qingmei. Percaya atau tidak, aku menamparmu. Aku tidak memukul wanita, tapi orang sepertimu tidak layak dipanggil. Lin Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, ingin mengikis wajahnya. Oh, kamu harus mengalahkan orang, ayolah, kamu mengalahkan. Chen Tian mengangkat kepalanya dan membalikkan wajahnya, dan berkata, apakah kamu tahu betapa berharganya wajahku? Pukul aku akan membiarkanmu kehilangan uangmu. Bentak. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menamparkan wajahnya dengan tangannya. Meskipun Lin Yu sengaja mengurangi kekuatannya sebelum memukul, tamparannya masih sangat kuat untuk Chen Tian. Tubuhnya dipukuli sebentar, hanya merasa pusing di depan matanya, dan dia duduk di tanah. Kemudian separuh wajah kirinya langsung membengkak seperti balon, merah dan bengkak. Nona Chen, kamu baik-baik saja. Petugas itu tiba-tiba panik ketika melihat adegan ini dan bergegas membantunya. Apakah kamu berani memukulku? Chen Tian ketakutan dan marah. Setelah dia lega, dia segera mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan menangis dan berkata, Hei, Direktur Zhou, tolong segera bawa seseorang ke sini. Saya dipukuli. Wajahnya hancur. Tuan, Nona, Anda telah menyebabkan bencana besar kali ini. Petugas itu berlari ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei dengan rasa ngeri di wajahnya dan berkata, kamu mungkin tidak tahu, kan? Wanita ini baru saja dipilih untuk pemeran wanita kedua dalam audisi. Dia saat ini sedang syuting di Beijing. Kamu menamparkan wajahnya. Ini merepotkan sekarang. Tidak masalah. Kamu kehilangan uang, bukan? Aku akan kehilangannya.
Lin Yu tidak peduli, dan kemudian berteriak pada Chen Tiantian, apakah kamu membeli asuransi untuk wajahmu? Aku akan memberimu uang 2 kali lipat, dan kamu akan membiarkanku tampar itu. Ketika Chen Tiantian mendengar ini, dia menutupi wajahnya dan menatap Lin Yu dengan getir, tunggu, apakah kamu tahu siapa direktur kru kami? Zhou Yich. Maaf, saya belum pernah mendengarnya, kata Lin Yu ringan. Wajah Ye Qingmei berubah ketika dia mendengar nama itu. Zhou Yich ini tahu bahwa dia adalah sutradara baru yang baru saja menjadi populer. Di musim panas, sebuah film yang sangat populer dirilis. Konon box office telah menciptakan ketinggian baru di daratan, jadi dia langsung mendapat peringkat di jajaran sutradara lini pertama. Banyak perusahaan film dan televisi besar ingin bekerja sama dengannya dan mengajaknya membuat film. Bulan lalu, saya mendengar bahwa proyek sudah selesai, dan wanita yang membintangi audisi nasional akan datang. Tak disangka, Chen Tiantian terpilih oleh audisi. Jiarong, semuanya merepotkan sekarang, ini direktur besar. Ye Qingmei berkata dengan sedikit cemas, pihak lain akan datang sebentar lagi, jangan mempermasalahkan orang lain, mengakui kesalahan, kehilangan uang, membuat hal-hal besar kecil, hal-hal kecil itu hilang. Ye Qingmei tidak tahu tentang jaringan Lin Yu di ibu kota, jadi setelah mengetahui bahwa mereka telah menyinggung direktur sebesar itu, dia tiba-tiba menjadi bingung. Jangan pikirkan tentang itu. Jalang, biarkan aku memberitahumu, tidak ada gunanya mengakui kesalahanmu, jangan berpikir untuk menjadi lebih baik denganmu dan gelandangan kecil ini. Chen Tiantian menunjuk ke arah Ye Qingmei dengan marah. Bentak. Siapa yang tahu bahwa itu begitu dia melepaskan tangannya, Lin Yu tiba-tiba bergegas dan menamparkan pipi kanannya lagi, dan pipi kanannya langsung membengkak seperti pipi kirinya. Mulai sekarang, jika kamu berani memarahi alismu, aku akan menamparkan telingamu dan mengikisnya sampai aku membersihkan mulutmu. Lin Yu berkata begitu saja. Chen Tiantian terkejut ketika dia mendengar ini, air mata mengalir di matanya, dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia benar-benar ketakutan oleh Lin Yu. Setelah 2 tamparan ini, dia tidak tahu berapa lama dia akan pulih. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan memainkannya, memikirkan siapa yang akan menyelamatkan. Jika benar seperti yang dikatakan Ye Qingmei, jika sutradara Zhou ini adalah sutradara besar, maka dia pasti ada hubungannya dengan perusahaan film dan televisi besar, tetapi perusahaan film dan televisi besar ada dalam warna hitam dan putih, dan mungkin akan lebih sulit untuk ditangani. Tetapi sebelum dia bisa menemukan siapa yang harus dimintai bantuan, sekelompok besar orang di kejauhan berjalan dengan pakaian hitam, ada lusinan dari mereka. Pria gendut di depan mengenakan topi tinggi dan setelan sutradara abu-abu hijau, dan bergegas ke sini dengan perut buncit. Ye Qingmei memucat ketakutan saat melihat formasi ini. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dia tidak berharap mereka bisa datang begitu cepat, dan mereka juga membawa begitu banyak orang. Dia tidak takut pada dirinya sendiri, dia hanya takut dia akan memukul Ye Qingmei sebentar. Pandu Zhou. Chen Tiantian menangis ketika dia melihat pria gemuk yang memimpin, nadanya penuh dengan keluhan. Manis. Zhou Yich bergegas saat mendengar ini, berjongkok dan menatap Chen Tiantian, melihat wajahnya yang bengkak seperti kepala babi, hatinya tiba-tiba tenggelam. Sial, apakah ini masih Chen Tiantian? Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Zhou Yich sangat marah dia dan perusahaan film dan televisi menghabiskan banyak uang untuk memilih wanita nomor 2, tetapi dipukuli seperti ini. Ini jelas memukul wajahnya. Itu mereka 2 pelacur. Chen Tian menangis, menunjuk ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei dan berteriak. Brengsek, mati. Zhou Yich tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei dan berkata dengan dingin, berikan padaku. Sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba, menatap Lin Yu sebentar, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, Tuan He.
Anda kenal saya. Lin Yu akan bersiap untuk berkelahi. Agak terkejut dipanggil olehnya seperti ini. Sepertinya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dermawan. Zhou Yi menangis tanpa peringatan, dan berlutut di depan Lin Yu dengan suara gedebuk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.